Halo guys, welcome back to my channel. Berjumpa kembali dengan saya di channel catatan David. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara mengimpor poin koordinat desimal degree ke dalam software AutoCAD Civil 3D. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya teman-teman. Nah, di langkah yang pertama yang perlu teman-teman lakukan ialah teman-teman bisa pergi ke setting. Nah, setelah itu teman-teman bisa pergi ke poin. Nah, di sini ada tombol plus teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik saja. Nah, di sini ada poin file format. Teman-teman bisa klik tombol plus lagi. Nah, tahap selanjutnya teman-teman bisa klik kanan di poin file format. Setelah itu teman-teman bisa new. Nah, di sini teman-teman pilih yang user point file. Nah, ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa oke. Nah, di sini untuk formatnya teman-teman bisa sesuaikan dengan format data file CSV teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan point number, setelah itu latitude, setelah itu longitude, setelah itu elevasi. Maka saya akan buat PO. Nah, ini point numbernya ya teman-teman. Setelah itu LA. Nah, ini untuk yang latitude-nya. Setelah itu LO. Nah, ini untuk yang longitude. Setelah itu Z ini untuk elevasi. Nah, di sini teman-teman bisa kasih koma. Nah, ini untuk pemisah ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa pilih yang CSV. Nah, di sini teman-teman bisa custom. Nah, di sini saya akan pilih yang pertama itu point number. Nah, di sini teman bisa kasih minus 99999 sebanyak 5 kali ya teman-teman. Nah, setelah itu teman bisa oke. Nah, di sini untuk yang kedua berarti saya pilih yang decimal degree latitude. Oke, saya cari ini yang ini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, decimal degree latitude. Nah, di sini teman bisa minus 9999999. Nah, di sini untuk precisionnya teman bisa kasih 8. Setelah itu teman bisa oke. Nah, di sini untuk longitude. Nah, di sini untuk yang longitude ini ya teman-teman, bisa pilih ini. Nah, di sini untuk nah, di sini kasih minus 99999. Dan di sini untuk presisinya teman bisa kasih 8. Setelah itu teman bisa oke. Nah, yang terakhir formatnya Z ya teman. Z itu elevasi. Nah, di sini teman bisa pilih yang point elevation ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman bisa minus 99999. Nah, di sini untuk precisionnya teman bisa kasih 8. Setelah itu teman bisa oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa okekan saja. Nah, oke, kita sudah berhasil membuat ini ya teman-teman. Nah, kita akan coba impor hasil data pengukuran kita. Nah, ini ya teman-teman. Nah, saya mengambil data dari sini nih. Nah, di tahap selanjutnya kita akan ganti untuk koordinat sistemnya teman-teman. Nah, caranya adalah teman-teman bisa ketik di keyboard edit drawing. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa enter. Nah, di sini untuk kategori zonanya teman-teman bisa pilih yang UTM WGS 84 ini ya teman-teman. Tempatnya di bawah ya teman-teman. Nah, ini UTM WGS 84. Nah, setelah itu untuk koordinat sistemnya teman-teman bisa lihat di Google Earth. Nah, di sini untuk kategori zonanya di sini 48S ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat 48S. Nah, setelah itu teman-teman bisa ganti di sini 48S sesuaikan dengan koordinat sistem teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa apply dan oke. Nah, di tahap selanjutnya kita akan import point data dari lapangan kita ya teman-teman. Nah, caranya adalah teman bisa klik di point sini. Setelah itu point creation tool. Nah, di sini ada logo import point, teman bisa klik saja. Nah, di sini ada tombol plus teman-teman. Nah, teman bisa klik saja. Nah, di sini ada data latitude dan longitude hasil saya mengambil dari Google Earth sini ya teman-teman. Nah, tahap selanjutnya kita openkan saja.
Dan di sini untuk formatnya teman-teman bisa sesuaikan dengan format yang teman-teman buat tadi. Nah, tadi saya beri nama POLALO setelah itu Z ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa cek this add point to point group. Nah, di sini teman-teman bisa kasih nama untuk point groupnya. Nah, di sini saya kasih point Google Earth. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman bisa oke. Nah, di sini teman-teman bisa okekan kembali. Oke, kita tunggu proses pengimporannya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita sudah berhasil mengimpor untuk datanya. Nah, di sini masih bertabrak-tabrakan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa setting untuk point groupnya. Nah, di sini teman-teman bisa properties. Nah, setelah itu di sini saya akan menampilkan yang elevasinya saja. Nah, teman-teman bisa pilih yang elevation only. Nah, seperti ini. Nah, di sini masih bertabrak-tabrakan karena terlalu besar ya teman-teman. Nah, di sini untuk point style-nya teman-teman bisa perkecil. Nah, di sini saya akan buat 0,5. Nah, setelah itu teman bisa apply dan oke. Nah, di sini untuk point label style-nya teman bisa perkecil juga. Nah, di sini saya buat 0,5. Setelah itu untuk gapnya ini saya kasih 0,1. Nah, setelah itu untuk warnanya juga saya akan rubah menjadi warna hijau. Oke, apply dan oke, apply dan oke. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan masih ada 2 angka di belakang koma. Teman-teman bisa setting juga. Bisa klik kanan di point Google Earth, setelah itu properties. Nah, di sini untuk yang di point label style-nya teman bisa klik. Nah, setelah itu di sini ada konten teman-teman. Nah, teman bisa klik kotak ada titik 3 ini. Setelah itu teman bisa klik di sini. Nah, di sini untuk precision-nya teman bisa pilih yang 3 angka di belakang koma ini ya teman-teman. Setelah itu teman bisa klik arah panah ini. Nah, setelah itu teman bisa oke, apply dan oke. Setelah itu apply dan oke. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada 3 angka di belakang koma. Oke, mungkin cukup sekian tutorial cara import koordinat desimal degree dari saya. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila teman-teman tidak suka dengan video ini, silahkan di dislike. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih.